wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewan Guru SLB Al-Fajr yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam kegiatan pelaksanaan penilaian kinerja kepala sekolah tahun 2024. Penilaian kinerja kepala sekolah kita ini akan dinilai oleh Bapak tim asesor, yaitu Bapak Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Deddy Kuswara MPD, dan juga Bapak Pengawas SLB Binaan, Bapak Haji Cahyoto SPD MMPD. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilimpahkan banyak rezeki, dan juga dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Shalawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang mengikuti ajaran beliau hingga yaumil akhir. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, SLB Al-Fajr adalah sebuah sekolah yang berdiri pada tahun 2010 dan mendapatkan izin operasional pada tahun 2013. SLB Al-Fajr merupakan satu-satunya sekolah luar biasa yang berada di wilayah Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Secara geografis, SLB Al-Fajr lebih dekat ke Kabupaten Bandung karena berada di perbatasan antara wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang. Jarak ke jalan raya nasional Bandung Garut itu sekitar kurang lebih 500 meter. Tetapi secara administratif, SLB Al-Fajr masuk ke wilayah Kabupaten Sumedang, lebih tepatnya berada di Desa Sindang Pawon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. SLB Al-Fajr berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan juga Yayasan Pendidikan Al-Fajr. Yayasan mendirikan sekolah ini atas dasar karena melihat begitu banyaknya para peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di wilayah Kecamatan Cimanggung, di mana yayasan mempunyai pemikiran bahwa anak-anak berkebutuhan khusus juga mereka berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Maka akhirnya didirikanlah sekolah SLB luar biasa Al-Fajr ini di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Ini saya sendiri, Nendin Suryani. Saya lahir di Tasikmalaya pada tahun 1981 dan sudah menyelesaikan pendidikan terakhir S1 PLB. Saya dipercaya oleh yayasan untuk mengelola SLB Al-Fajr ini dari tahun 2013 sampai dengan sekarang. Jadi, saya merintis bersama-sama dengan yayasan sekolah SLB Al-Fajr ini dari tahun 2010 bersama dengan teman-teman guru lainnya, dan akhirnya SLB Al-Fajr mendapatkan izin operasional pada tahun 2013. Dan saya dipercaya untuk mengelola sekolah ini bersama dengan teman-teman sampai sekarang. SLB Al-Fajr mempunyai visi dan misi, di mana visi ini adalah sebagai landasan fundamental, sebagai bahwa sekolah itu tidak hanya sekolah tapi juga lembaga pasti mempunyai dasar ya, tujuan mau dibawa kemana pada akhirnya sekolah itu nantinya gitu kan. Jadi seperti SLB Al-Fajr juga pada akhirnya kita akan anak itu nantinya setelah lulus dia bisa apa gitu kan. Tujuannya pendirian sekolah SLB Al-Fajr ini. Visi sekolah yaitu terwujudnya anak berkebutuhan khusus yang berbudi pekerti, terampil, mandiri, dan mampu bersosialisasi dengan lingkungan. Artinya di sini bahwa anak-anak mereka memiliki budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang baik, mempunyai iman dan takwa. Mereka juga terampil sesuai dengan kemampuan dan potensi bakatnya masing-masing.
mereka mandiri dan mereka mampu bersosialisasi dengan lingkungan, tidak hanya ada di lingkungan rumah, ada juga di lingkungan sekolah, tapi juga sebagai bagian dari masyarakat. Penjabaran dari visi tersebut yaitu ke dalam misi sekolah, yaitu yang pertama meningkatkan pengamalan agama serta mengembangkan akhlak mulia dan perilaku luhur melalui pembelajaran sehari-hari. Jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa budi pekerti luhur itu iman takwa mereka itu akhirnya bisa mereka bisa mereka gunakan, mereka sebagai landasan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, meningkatkan kompetensi para guru itu tidak hanya melalui dengan berbagai seminar gitu kan, dengan melalui iklan-iklan baik itu yang diselenggarakan oleh pemerintah dinas pendidikan maupun di luar pemerintah dinas pendidikan. Kemudian menumbuhkan dan menggali potensi peserta didik sehingga kemampuan yang dimiliki dapat berkembang dengan optimal. Potensi bakat mereka, minat mereka digali sehingga sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, sehingga akhirnya potensi dan bakat minat mereka itu bisa berkembang dengan optimal. Kemudian memberikan bekal keterampilan sesuai dengan tingkat dan jenis kekhususannya agar dapat hidup layak di masyarakat. Jadi pada akhirnya keterampilan yang mereka punya itu bisa mereka gunakan ya di masyarakat, ya, sehingga mereka tidak tergantung kepada orang lain, padahal mereka menjadi mandiri kan, seperti itu. Kemudian mampu bersosialisasi dengan lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat. Seperti yang tadi saya bilang bahwa anak-anak itu akhirnya mereka bisa bersosialisasi, bisa sebagai bagian dari masyarakat gitu ya. Jadi bisa bergaul di masyarakat, bisa bergabung di masyarakat, menjadi bagian dari masyarakat kita. Peserta didik SLB Al-Faza pada tahun ini berjumlah 45 orang, terdiri dari jenis kekhususan tunanetra, tunarungu, tunagrahita dan autis. Jadi dari jenjang satuan pendidikan SDLB, SMPLB dan SMALB. Tahun ini SLB Al-Faza tidak mempunyai alumni, jadi sudah 2 tahun berturut-turut SLB Al-Faza tidak memiliki alumni, artinya tidak ada kelulusan untuk jenjang SMALB, karena sekarang yang paling tinggi itu atau pas SMA itu baru kelas 11 SMALB. Jadi sudah 2 tahun berturut-turut SLB Al-Faza tidak mengeluarkan alumni atau tidak melaksanakan PSAJ ya SMALB. Kemudian pendidik dan tenaga kependidikan di SLB Al-Faza itu ada 7 orang, termasuk saya sendiri. Yang pertama itu ya saya sendiri, Nenek Suryani, kemudian ada Ibu Dita Sanidita Maharani, beliau sebagai guru dan juga bendahara sekolah, merangkap bendahara sekolah. Kemudian ada Ibu Ai Siti Kurniasi, SPD, guru kelas, jadi sebagai Wakabi di kurikulum. Kemudian ada Ibu Ima Siti Maisaro sebagai guru, juga sebagai Wakasarpras. Kemudian ada Ibu Seni Rahayu Agustina SPD sebagai guru, juga sebagai Wakahumas. Kemudian ada Ibu Novi Nuranika SPD sebagai guru dan juga operator sekolah, serta Ibu Siti Lutfia sebagai guru, juga sebagai Waka Kesiswaan. Jadi guru-guru di SLB Al-Faza itu semuanya merangkap tidak jabatan, tidak hanya sebagai guru kelas saja, tetapi juga sebagai pendidik, sebagai tenaga kependidikan, merangkap jabatan. Semuanya perempuan, alhamdulillah cantik-cantik ya. Dan kita memang belum ada guru laki-laki hingga saat ini. Semuanya guru-guru itu 5 orang sudah lulus S1 PLB, sedangkan yang 2 itu masih sedang kuliah S1 PLB. Ada beberapa kegiatan pembiasaan penanaman karakter positif di SLB Al-Faza. Ada program yang rutin kita lakukan setiap hari, kemudian juga ada program spontan, ada juga yang terprogram memang khusus dibuat programnya, kemudian juga ada yang bersifat keteladanan. Kalau yang rutin itu kita kan kalau masuk belajar ya berdoa dan
sebelum kegiatan berdoa dan sesudah kegiatan atau sesudah belajar. Kemudian ada upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin atau setiap hari-hari besar nasional ya. Kemudian ada Jumat bersih, kemudian ada senam olahraga, ada sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah itu ya sholat duha dan juga sholat zuhur. Kemudian juga pemeriksaan kuku dan gigi setiap hari Senin setelah selesai upacara. Peserta didik itu diperiksa pemeriksaan gigi dan kuku oleh ibu gurunya ya. Itu kemudian yang spontan membiasakan mengucapkan salam dan bersalaman itu ya, baik itu dengan guru ataupun juga dengan teman-teman ataupun juga dengan orang lain ya, itu kan sebagai sesama muslim. Kemudian membiasakan bersikap sopan santun, itu kan dalam sikap dan juga dalam bahasa. Kemudian membiasakan untuk mengantri gitu kan, misalkan kalau masuk kelas antri, terus kemudian cuci tangan juga ada antri seperti itu. Kemudian membiasakan meminta izin jika mau masuk atau keluar dari kelas, serta membiasakan untuk menolong atau membantu orang lain ketika mereka sedang dalam kesulitan. Kemudian yang terprogram yaitu memperingati hari-hari besar nasional atau dan juga memperingati hari-hari besar Islam. Kemudian juga ada parenting day, ada cooking class, ada outing class, dan juga ada ekstra kurikuler. Kemudian yang bersifat keteladanan, jadi guru sebagai role model bagi peserta didik, sehingga mereka kan meniru ya, pasti meniru apa yang dilakukan atau digunakan oleh ibu gurunya. Jadi harus kita membiasakan berpakaian dengan rapi, kemudian tidak harus mahal ya, yang penting rapi. Kemudian membiasakan datang tepat waktu atau belajar disiplin, itu secara menghargai, salah satu menghargai diri kita sendiri. Selain dari berpakaian juga tepat waktu ya, pantai itu disiplin. Disiplin itu kan tidak hanya datang tepat waktu juga termasuk, tapi juga dalam pembuatan administrasi juga sama, itu kita disiplin ya tepat waktu. Kemudian membiasakan berbahasa yang baik, bahasanya yang baik, pemisuya, pentenemas, pembebas rahasia. Tentunya kalau daripada mungkin sudahnya kasar, mungkin lebih baik kita dengan bahasa Indonesia yang baiknya gitu ya. Kemudian membiasakan mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Itu adalah 3 kata ampuh ya yang kita bisa pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian prestasi sekolah pada tahun ini adalah juara 3 penyanyi SMPLB tingkat Kabupaten Sumedang. Pada tahun ini kita mendapatkan juara 3 dalam kategori lomba penyanyi tingkat SMPLB yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ya, tapi kita hanya menang di tingkat Kabupaten Sumedang. Tentu dari sejak dulu juga kita itu sudah mendapatkan beberapa prestasi, tapi di tahun ini kita hanya mendapatkan juara 3 penyanyi yang lomba penyanyi atau FPS 2N SMPLB di Kabupaten Sumedang. Atas nama peserta didik Pipit Ayu Lestari kelas 8 SMPLB Tunanetra. Program inovasi di SMP Al-Faza itu ada beberapa program inovasi, ada cooking class. Cooking class itu kelas memasak, tidak hanya untuk anak kelas besar, tapi juga untuk peserta didik anak-anak kecil ya, gitu kan. Jadi menambah pengalaman baru untuk mereka, kemudian melatih motorik halus juga, gitu kan. Kemudian sehingga mereka dengan cooking class tahu ini sayuran, ini buah-buahan, ini makanan yang bergizi, misalnya ini makanan yang boleh atau tidak untuk anak autis, misalnya gitu kan. Sehingga ketika sehari-hari mereka membawa bekal dari rumah, gitu kan. Tujuan seperti itu. Kemudian ada parenting day. Parenting ini program baru di SMP Al-Faza yang rencananya akan kita laksanakan selama 1 semester 1 kali. Parenting ini mempererat tali silaturahmi antara sekolah atau guru dengan orang tua peserta didik dalam memecahkan berbagai masalah peserta didik ya, kemudian mencari solusinya bersama-sama, juga menambah pengetahuan bagi
bagi bagi orang tua siswa maksudnya. Kemudian juga ada outing kelas, itu pembelajaran di luar kelas. Kita itu situasional ya menyelenggarakannya, apalagi sekarang di musim hujan mungkin karena tetapi outing kelas itu jadi pembelajaran yang tidak hanya di dalam kelas ya, tapi juga bisa dilaksanakan di luar kelas. Sebagai pembelajaran itu tidak hanya berdasarkan teori, tetapi juga berdasarkan bukti nyata bagi para peserta didik kita. Kemudian ada juga komunitas belajar, gitu ya, komunitas belajar, dan juga ada seperti tadi Jumat bersih, gitu kan. Kemudian ada juga sholat berjamaah, itu juga termasuk salah satu inovasi. Kemudian sarana prasarana yang ada di SMP Al-Faza, kami memiliki 2 bangunan atau 2 gedung, yang satu dipergunakan untuk kantor dan satu lagi digunakan untuk ruang kelas. SMP Al-Faza pada tahun ini belum ada tambahan bangunan. Semoga kedepannya kita punya rezeki untuk membangun sekolah ini, ya, agar guru-guru dan peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman. Dan tahun ini hanya ada diperbaikan beberapa perbaikan ya, dari perbaikan pintu, jendela, kemudian juga ada pengecatan, gitu, seperti itu. Kemudian kita juga alhamdulillah pada tahun ini mendapatkan bantuan alat TIK ya, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan PKPLK. Ada bantuan seperti itu yang bisa dipergunakan oleh guru dan juga peserta didik. Demikian itu yang dapat saya sampaikan sekelas pandang tentang SMP Al-Faza Cimangku Kabupaten Sumedang. Tentunya penilaian kinerja kepala sekolah ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa ada dukungan dari ibu-ibu, guru SMP Al-Faza, dari peserta didik, orang tua, dan semua warga sekolah. Semoga kita selalu kompak dan solid untuk memajukan sekolah yang kita cintai ini menjadi sekolah yang maju, yang berkembang, menelurkan anak-anak kita yang seperti yang tadi, bahwa berbudi pekerti luhur, terampil, mandiri, dan mampu bersosialisasi dengan lingkungan. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan atau kita ada tanya jawab. Ada, kalau saya boleh menanya ya. Saya juga boleh menanya, ibu menjawab, saya menanya, saya menjawab. Mengapa kita, kalau dulu kan ada KKG ya, sama sih kelompok kerja guru, sekarang juga masih ada. Tapi karena kan sekarang PMM rame, akhirnya kita membuat apa itu, Ombel ya, komunitas belajar. Ombel itu apa dan untuk apa gitu. Komunitas belajar ya. Ayo Bu Ani, beritahu. Komunitas belajar itu suatu komunitas yang ada di sekolah, yang dimana di dalamnya kita itu mendiskusikan apa yang permasalahan peserta didik. Kita berkumpul di suatu forum itu, bagaimana pemecahan masalahnya, dicarikan solusinya seperti itu. Terus juga bisa untuk merencanakan pembelajaran ataupun inovasi-inovasi apa yang akan kita programkan untuk sekolah gitu ya. Jadi bisa juga sebagai kegiatan yang merencanakan pembelajaran, itu kan juga program-program yang kita laksanakan di sekolah ya. Gitu kan ya. Bagus Mani. Nah, kalau PMM wajib tidak? Gimana? PMM itu tidak wajib ya, tapi sangat penting. Itu bisa sebagai sumber belajar bagi guru. Karena kan PMM itu kan banyak ini ya, banyak sumber belajar kan. Ada modul, banyak
belajar bagi guru. Nah, kemudian kalau parenting day apa Seni? Kenapa kita apakah perlu melakukan parenting day, membuat program parenting day? Saya rasa perlu, karena kita juga harus tahu anak-anak itu di rumah seperti apa biar kita bisa kerjasama dengan orang tua. Harus gimana, misalnya anak-anak autis itu makanannya kan bisa kerjasama diatur sama orang tuanya. Jadi anak-anak juga lebih tertata lagi gitu, harus terjadwal gitu kan, lebih terjadwal. Ya. Jadi tidak akan berhasil ya pendidikan kita kalau anak itu kalau kita tidak ada kerjasama atau koordinasi dengan orang tua. Jadi parenting day itu selain untuk memperkuat tadi silaturahmi, tapi juga bagi kita sebagai sharing diskusi ya antara guru dengan orang tua siswa gitu. Dan jadi sehingga pada akhirnya orang tua tahu anak berkebutuhan khusus apa, dan kemudian dengan bersama-sama kita dengan adanya diskusi itu, maka akhirnya sangat memungkinkan pada akhirnya anak itu setelah lulus dia bisa berhasil, perkembangannya berhasil gitu kan. Bu? Ya, kan kita ada working class ya. Bimas tuh working class, kelas memasak, Cooking class. ya. Oh iya, working class. Cooking class, cooking class juga penting Bu buat anak-anak, karena buat apa ya? Buat menggali potensi anak. Jadi mana anak yang semuanya emang diikut sertakan. Jadi kan kelihatan mana anak-anak yang menonjol di bidang tersebut gitu. Jadi kita bisa lebih fokus memberi Ya, menggali potensi ya. Karena kan ada yang suka, mungkin ada anak yang lebih condong ke bidang tata boga, ke bidang yang lainnya. Tapi dengan pembelajaran cooking class itu atau namanya fun cooking ya, itu kan tidak hanya kelas besar, tapi juga anak-anak kecil, mereka bisa belajar pengalaman secara langsung, gitu kan. Belajar memasak itu bagaimana, seperti apa, kemudian bahan-bahannya apa, yang tahu ini sayuran atau buah-buahan, gitu kan. Anak autis misalnya nih boleh atau tidak, gitu kan. Kita diajarkan dari semua anak itu semuanya bisa langsung terjun lah, maksudnya dilihat dari bukti nyata seperti itu. Jadi pembelajaran secara langsung juga bisa mengasah motorik halus ya, kan ada memotong, kan ada memotong, mencincang, kan sebagainya seperti itu. Ya, Bu Novi. Kalau apa ya? Outing class gitu ya. Outing class kita perlu tidak sih outing class? Sebenarnya perlu Bu, perlu secara rutin. Kenapa perlu secara rutin? Karena ketika anak ABK itu sosialisasinya hanya di rumah dan di sekolah. Tapi ketika outing class gak perlu yang jauh gitu Bu. Di sekitar kita aja, jadi anak tuh mengenal, kayak kita kalau pergi ke lapangan, anak tuh mengenal bahaya kayak di jalan tuh, bahaya di jalan tuh apa, seperti bahaya motor, bahaya dari orang lain. Untuk mengenal bahaya sebenarnya pelajarannya bukan ke akademik gitu ya. Kan kalau orang tua selama ini selalu menganggap outing class berarti belajar di luar. Belajar di luar tuh bukan artinya kita belajar pindah keluar, tapi belajar bahwa bagaimana menghadapi dunia luar. Jadi misalnya kita motivasi harus jauh ya, pilih misalnya keluar kota, sekitar kita juga bisa kan. Kalau misalnya kita seperti tadi yang Novi bilang bagus seperti itu, jadi tidak hanya belajar akademik tapi juga ada non akademik, jadi mereka tahu dunia luar itu bagaimana menghadapi dunia luar itu. Dalam seperti tadi bahwa anak itu pada akhirnya bisa mampu mandiri dan bersosialisasi dengan lingkungan, gitu kan. Seperti itu. Ya kan di sini juga kita dekat dengan pasar ya, kemudian kita ada sarana olahraga seperti itu dan yang lainnya. Ya, terima kasih Bu Ibu. Semoga
kita selalu kompak dan solid ya untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki budi pekerti luhur, terampil, mandiri dan mampu bersosialisasi dengan lingkungan sesuai dengan visi dari SMP Al-Fatihah itu sendiri. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.